A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, kemarin di SMK itu saya sampaikan tentang perbedaan antara wa may yuhajir fi sabilillah dengan muhajiran ilallah wa rasulih. Masih ingat atau masih lupa? Surat 4 ayat 100. 400 berarti 25 jigo. Iya, ayatnya ayat 400 emang. Ada ayat 1003, ada ayat 400. Berapa harganya? 400 bu. Oh berarti jigo satunya. Nah, orangnya datang ya sampai alhamdulillah. Dapat tak? Bisa keluar. Bang kakak buka dulu surat 4 ayat 100. Hari ini kita pendalaman lagi. Terus kita mengingat beberapa ayat-ayat penting di di juz ke 24 ini. Buka 400 dapat? Mana screennya? Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah. Lalu ada kata-kata yang harus digarisbawahi, muhajiron ilallah wa rasulih. Ada fi di dalam koridor Allah. Berarti kalau riba masuk fi sabilillah enggak? Riba syariah? Enggak juga ya. Enggak ada riba syariah ya. Kalau makanan haram tidak fisabilillah. Dia kalau fisabilillah, mana saya lupa sampaikan abang kakak. Kalau antum mau tahu itu fisabilillah atau tidak, dia barometernya bukan enak atau enggak, baik atau buruk. Dia cuma satu barometernya, benar atau salah, hak atau batil. Maka kalau antum mau tahu saya ini fisabilillah enggak ya, lihat ya, apakah abang kakak ada di jalur kebaikan, kebenaran, kebenaran fisabilil haq atau fisabilil batil, di jalan yang baru. Ustaz, bisnis saya nih, saya tidak tahu Ustaz, benar atau salah. Nah, nanti sinyalnya ada di hati. Kalau yang abang kakak lakukan itu nyaman, bikin tenang, nah itu ala sabilil haq. Makanya biasanya saya suka tanya sama kawan-kawan tuh, abang kakak cemana? Apa rasanya sekarang? Lebih tenang enggak? Alhamdulillah Ustaz, sekarang jauh lebih tenang. Duitnya gimana? Duitnya enggak sebanyak dulu Ustaz. Oh mantap. Nanti sampai masanya kak, saya bilang abang kakak akan dapat rezeki yang banyak, pendapatan yang tak terhingga, tapi juga hidupnya tenang. Ada waktunya nanti, tenang aja. Pindah zona, pelan-pelan Pak Sopir. Apa? Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi tidak harus langsung gitu, pindah zona, enggak. Zonanya zona Nabi Yunus dulu, susah tapi muhasabah. Itu zona Nabi Yunus. Susah tapi introspeksi, ya kan? Penghasilan enggak sebanyak dulu tapi mau mendekat. Itu alas fisabilillah. Apa tadi fisabilillah bedakannya? Dia ada di benar, jalur kebenaran.
Ustaz, saya ini udah benar belum ya? Nanti antum akan terasa kebenaran itu dengan ketenangan. Jadi kebenaran itu identiknya dengan ketenangan. Karena apa saja yang benar itu mendatangkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu Allah yang masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Nah, orang beriman ini pasti jalannya sabilillah. Oke, mungkin duitnya tidak banyak. Kata Bang Ade yang kemarin kan cerita, saya ini tidak masuk dalam film, tapi saya pengen terlibat. Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya Bang Ade. Ketenangan itu apa kakak? Tidak bisa dibayar pakai uang berapapun. Benar, ketenangan itu, ya kan? Tidur nyenyak, ya kan? Makan enak, kita bisa senyum, bisa kumpul sama keluarga, melihat hal-hal kecil yang Allah tontonkan di depan kita, itu kita bisa tersentuh hatinya. Itu namanya sabilillah, sabilil haq. Jadi udah di notes ya. Nanti usah dia ya, tolong dinoteskan ya. Jadi fi sabilillah itu fi sabilil haqq. Kenapa kok sayang sama anak? Anak halal, bukan anak yang di DP gitu loh. Udah, saya tidak lanjutkan ya. Pandai-pandai lagi tak menerjemahkannya. Apa tuh? Ngapa gitu bang? Nanti tanya lagi. Ngapa lagi tuh bang? Apa yang di DP bang? Berapa DP-nya bang? Udah nanya berapa DP-nya. Tapi kalau muhajiran ilallah wa rasulih, itu menunjukkan ada kebertahapan. Ada apa? Ya. Gimana Ustadz kayak gini? Oh yaudah, untuk pertama subuh dulu. Ustadz cemana tias saya nih, taubat iman amal soleh saya. Dah taubat dan istighfar. Nggak usah mau pakai sayyidul istighfar, mungkin belum hafal. Ya udah istighfar dulu. Apalagi iman saya Ustadz, prasangka baik sama Allah, yakin sakitnya sembuh kak, yakin abang kakak akan dikasih jalan keluar sama Allah, yakin kak kakak akan dikasih kesehatan, yakin bang abang dikasih jodoh yang terbaik bang. Itu namanya iman. Amal solehnya apa nih Ustadz? Nyusun sendal, nyikat WC, ya kan, bagi-bagi makanan, mikul beras, apalagi bantu posting, repost. Apa saja kebaikan-kebaikan yang abang kakak lakukan, yakin dan yakinlah bahwasanya Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Saya pernah bilang dan sudah sering sekali nyampaikan, yang lain boleh hilang, tapi prasangka baik sama Allah tak boleh hilang. Yakin pasti pindah zona, nanti akan sampai masanya kita berada di zona kebaikan. Jadi sudahlah rezekinya banyak, halal, berkah, sedekahnya sedekah badai. Apa sedekah badai itu Ayaman? Banyak, diam-diam, dan ikhlas. Keren ya. Udahlah banyak, diam-diam, ikhlas karena Allah. Keren. Ajib itu. Nah, itu apa? Kalau sedekah badai itu apa? Fisabilillah atau ala muhajiran ilallah wa rasulih? Kita muhajiran ilallah wa rasul. Kita OTW. Apa OTW? Ojo takon wae. Kalau bahasa Pontianak, oke, tunggu wa. Sedekah badai ini abang kakak adalah muhajiran ilallah wa rasulih. Kita sedang berusaha. Tapi sedekah banyak, ikhlas dan diam-diam, itu memang perintah hak dari Allah. Kita diwajibkan untuk ikhlas dalam berbuat. Nah, ikhlas itu nanti akan menghadapi ujian. Ada ujian keikhlasan, ada ujian kesungguhan. Nah, inilah tadi kemarin saya bilang kan, kalau abang kakak hijrah di jalan Allah, maka akan dapat tempat hijrah yang luas, ya kan, rezeki yang banyak. Tapi saat hijrahnya nanti pasti ada ujian kesungguhan, ujian keikhlasan. Maka supaya kuat kita berjalan, jauh kita maju, untuk siapa kau hijrah? Apakah hijrahku ini fisabilillah? Apa buktinya? Tuh, fungsi, kontribusi, konsistensi. Kita butuh ilmu, betul, ilmunya ilmu mahal. How to respond. Konsistensi, niat yang benar akan menentukan seberapa jauh perjalanan
dan berapa lama kita bertahanan. Bertahanan ini maksudnya tipe maksudnya. Kan ada janjian, bertahanan. Nah, apa? Udah biasa dah saya nengok kayak gini nih. Kan biar bagus kali ya, perjalanan dan bertahanan nah gitu. Ini di luar parkiran BMKG memang. Lah, kalau mau marah tuh marah terus gitu loh. Udahlah, tawakan ya lah dunia ini. Benar. Oh, ngapa gitu bang? Oh mungkin neneknya mau melahirkan. Kalau saya nengok gini, apa kita nih? Bisa mati berdiri saya mimpin pondok ini. Bang dia kayak gini bang. Ayo udah. Oh iya tak apa-apa. Kati dia lah. Udah gitu ya. Oh alhamdulillah dia datang. Alhamdulillah dia kerja ini. Alhamdulillah bagus, sip dah mantap. Kan udah diakadkan dari awal. Apa sih yang mau kita lakukan? Kau berbuat untuk siapa? Fisabilillah. Maka ada CCTV, ada apa? Sisi kanan, sisi kiri. Maka kita lompat hari ini, kita review saja beberapa ayat. Izinnya guru balik awal hari ini. 38. Surat ke Az-Zumar 3938. Coba buka. Di bagian akhirnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin. Ada kata-kata in aradani Allah bidurrin. Hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin. Kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan, dua keputusan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menjatuhkan durrun atau rahmatun? Maka kalau masuk masjid sampai jumpa di Baitullah, kita sering ngomongkan, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di rumahnya Allah. Ada apa di rumahnya Allah? Kalau antum masuk ke rumah Allah, doa apa yang dibaca? Aska ini anak siapa? Anak Ustaz Sudan. Gimana? Masuk masjid, doanya apa nak? Allah maftali. Anak MKP itu beda, pakai tunjuk ya Allah maftali. Cuma itu yang berani nunjuk saya tuh. Anak-anak lain tidak berani nunjuk saya tuh. Beda memang. Allah maftahli abwaba rahmatik. Lihat, Allah menyandingkan kata-kata durrun dengan rahmatun. Baru lagi nih, azka pakai K bukan pakai L. Azlan ya apa? Yang sanak bunyi. Kenapa gitu bang? Ada tak minta maafnya nanti tuh, tipu tuh. Allah menyandingkan kata-kata in aradani Allahu bidurrin. Satu durun, antum tahu durun level berapa? Masih ingat tak? Durun tuh level 2. Jadi catat abang-abang. Pertama namanya ba'sun. Ba'sun itu ujian level rendah sekali. Udah hijrah dia, nah, itu masih ngomong-ngomong gitu tuh, namanya ba'sun, levelnya rendah. Naik lagi, bukan basun ya, ba'sun pakai hamzah. Jamaknya baksa. Nanti naik lagi setelah ba'sun, durrun. Jamaknya dorra. Bukannya kosong semua nih. Apa udah akhir bulan ke? Bisa nengok muka orang kosong tuh, nampak gitu.
Level 1. Ini dari Al-Baqarah 214. Ya kayak gini-gini, kalau bisa jangan diulang-ulang lagi. Ya maksudnya antum langsung connect, tapi memang audiens yang datang beda-beda, enggak apa-apa. Namun gak diulang-ulang kan. Satu namanya Baksun. Ujian ringan. Paling cuma kena omongkan, di tag di Instagram, di mention, dibilang ini bilang itu, ya enggak apa-apa. Level 2 durun. Nanti jamaknya dorra. Masya Allah. Ini dari luar-luar semua nih. Ada yang dari Mesir. Kak Ian nih nonton, dia belum tidur karena Abu Dhabi. Tadi dari Bunda Khadijah dari Brunei Darussalam. Masya Allah. Durun ini ujian sedang. Tapi di sini sudah mulai kena fisik. Sakit, penyakit itu namanya durun. Bang Ade ini salah satu orang yang Allah selamatkan dari tsunami waktu sama-sama dengan Bang Ivan 17. Ya kan? Memang yang pakai angka-angka tuh 17 dengan 25 tuh ya. Maka nanti antum bikin klub jangan ada angkanya gitu. Ada baksun ujian ringan, ada durun ujian fisik, ujian sedang. Yang ketiga ini zulzilu. Apa tuh zulzilu ayaman? Itu ujiannya bukan hanya fisik tapi lahir dan batin. Zahiran wa batinan. Kenapa ada ujian baksun, durun dan zulzilu? Kenapa bisa begitu ayaman? Kenapa zulzilu ini jadi permasalahan penting? Inilah yang membuat orang akhirnya bunuh diri ya mereka. Batinnya tersiksa. Yang jadi pertanyaan, nah ini kita bahas, boleh ya dibahas ya? Ini tadaburan saya. Tapi apa kakak mau setuju atau enggak? Enggak ada masalah. Lihat baik-baik. Zulzilu itu terjadi salah satunya. Jadi karena dia bikin maksiat kecil, nambah lagi maksiat kecil lagi, bikin lagi maksiat lagi, akhirnya kan itu ada akumulasi maksiat. Di sini tidak tenang, di sini dia sudah coba healing gitu, sudah coba jalan-jalan, sudah coba senang-senang, sudah coba party-party untuk menghilangkan kegelisahan hatinya tuh. Terjawab tak? Enggak. Terobati tak sakitnya? Enggak. Jiwanya tetap aja gelisah. Ngapa ya gitu? Karena ada maksiat yang ditumpuk, hati nurani yang terus berontak. Itu duit haram, ini barang riba, itu perempuan yang kau bawa bukan pasangan halalmu. Kau kenapa membohongi istrimu? Kau kenapa membohongi suamimu? Ada yang bilang semua laki-laki sama. Memang sama jenis kelaminnya. Sifatnya itu sama aja. Macam perempuan tak sama aja sifatnya. Bentuk casing ya beda-beda. Kan kita tuh sama, makanya kita bikin samara. Sama-sama kena marah. Habis kalau saya bahas mana ada jeda. Bantai lo perempuannya, habis itu bantai laki-lakinya. Terus sebaliknya, bantai lo laki-laki. Wah, udah senang lah mereka kan. Wah, mantap Ustaz. Habis itu dia kita bantai. Pang gitu. Baru terduduk dia beliur-liur kawan. Orang bikin maksiat abang kakak, makan duit haram. Itu kan saya cerita sama salah satu ini. Apa? Cuma catatan 5,9 triliun duitnya.
Tahu ngapain? Terbang jauh-jauh ke sebuah negara untuk menyimpan duit di sana. Yang sisa di rumah 3 rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika. Dibikinkan bunker, apa namanya? Bunker tulisannya. Apa? Bikin bunker di bawah tanah untuk nyimpan duit. Terus dia mau apa kan duit tuh? Ditumpuk-tumpuk gitu. Cuma catatan, karena kan transaksi transfer ketahuan kan. Akhirnya nyogoknya pakai, transaksinya pakai koper. Itu kalau teman-teman mafia-mafia tahu tuh. Ketemuan di bandara, ketemuan buka kap mobil langsung lempar koper. Itu isi duit, isi koper tas-tas kecil itu isinya duit. Ada kodenya tuh, gondrong, berarti USD. Ya kan? Kalau songkok berarti rupiah. Karena mereka tidak main lagi duit itu. Itu yang cerita sama saya pelaku-pelakunya, dan dia bilang begitu dunia. Tenang ente, saya bilang. Berapa duit yang ente mainkan? Tidak banyak, sisa cuma 14 miliar. Bagus. Jadi rumah tahfiz ke itu? 14 miliar. Jadi pondok penghafal Quran? Tak mungkin. Jadi jangan dikira duit banyak pasti, cuma catatan. Coba ulang. Dia cuma nengok di tabungan 5,9 triliun. Tinggal pergi ke Baitul Mal atau apa, editnya sendiri. Ada enggak printer kita? Tulis seorang. Cuma catatan. Dia mau beli apa gitu loh. Ke Mega Mall, mau borong popcorn. Mana ada tergerak? Allah tidak mungkin gerakkan hatinya dalam kebaikan, tidak mungkin. Namanya benda batil. Misal contoh kan Pak Fauzi, bisnisnya agarilus, ngajak orang sehat. Terus ketika ada film kebaikan beliau support. Kenapa Allah gerakkan hatinya? Karena sumbernya mudah-mudahan husnuzon saya, doa saya juga sekaligus. Doa saya ini bisnis dimulai dengan benar, sehingga outputnya menjadi kebenaran, kebaikan. Begitu. Apa yang kita mulai itu yang akan kita tuai. Abang kakak tanya ya sama beberapa orang, pernah ngerasa atau no? Cuman ya, ini bongkar kayak restoran. Kalau dulu zaman dulu lah, cerita. Zaman dulu masih zaman nggak ngerti sholat, nggak ngerti zakat, nggak ngerti apa, duit banyak dah. Ada yang pernah ngerasa di sini? Ada di antara sini? Yang pernah di fase duit banyak? Ada? Terpikir nggak zakat? Tada. Terpikir nggak infak? Nolong orang? Tada. Apa yang ada di otak? Foya. Pergi. Tambah terus. Tumpuk saldo, betul tak? Asyik nak gile aku, kata orang Sambas. Apa? Asyik nak gile aku. Mana terpikir zakat? Itu yang ngomong sama saya bukan 1-2 orang. Ustaz, saya tidak terpikir zakat Ustaz, sama sekali. Untuk apalah duit bunda dulu tuh? Shopping Ustaz. Beli tas, beli sepatu, ganti gigi. Sini ini giginya tuh ada berlian. Benar, ini benar cerita. Betul gak? Ada kan yang apa? Dulu boneng kan yang gitu kan? Haji boneng. Nggak terpikir Ustaz. Sekarang nih nonton film Sahdu. Wah kan? Masuk Pak Eko. Nonton film Sahdu. Ketemu sama Bang Riki Perdana kan nanti insya Allah. Ketemu sama Bang Juna. Jadi begitu nonton terharu kita, tersentuh hatinya. Masya Allah, saya mau traktir kawan-kawan saya mau bayarkan kawan-kawan saya biar nonton film ini. Tuh otaknya tuh udah kemaslahatan, nolong orang, bantu orang. Allah yang kasih ilham. Maka tadi ada Ba'sun Durrun dan Zulzilu, itu tahapan-tahapan Allah menegur, dilempar pakai lemparan kecil Ba'sun, tidak mempan. Fisiknya disakitkan dulu, masih gak mempan, masih tidak mau istighfar, masih tidak mau minta ampun. Tembak langsung. Lahir batin gelisah. Kenapa saya tidak tenang ya? Kenapa hidup saya tidak bahagia ya? Ada orang tuh santai betul hidupnya. Tidur nyenyak, makan enak. Saldo berapapun santai ya dia. Berapapun saldonya santai. Karena bagi dia lama tak pegang duit, sekali pegang duit pun tak lama. Coba bilang.
Nggak usah noleh-noleh ke situ, nanti ketahuan siapa yang saya maksud ini. Gimana lama tak pegang duit, sekali pegang duit tak lama. Nanti dia tinggal WA, boleh nggak anak ini? Biar urusan mulus pinjam dulu 100. Nah, gimana pantunnya? Biar urusan mulus pinjam dulu 100. Nah itu tak balik dah tuh. Antum ikhlaskanlah lillahi ta'ala. Saya pinjamkan engkau, berikan padamu 100.000 lillahi ta'ala. Kalau kata Piramli, cobaan. Apa kata Piramli? Ada yang tahu Piramli nggak di sini? Nggak tahu Piramli? Apa? Bang Adi udah pernah nonton? Cari aja, buka di Google, di YouTube. P Ramlee, Ramlee, buka aja. Itu seniman Melayu. Nah nanti kita bikin film-film kayak gitu. Coba tonton, bagus. Jadi lucu, tapi pesan moralnya dapat. Tapi lucunya bukan lucu porno, bukan lucu ini. Lucu benar-benar kecerdasan intelektual. Coba nanti googling. Pakai bahasa Melayu, mudah kok. Dia orang Aceh. P itu putih artinya. Putih Ramli itu kayak marga di Aceh. Samsudin itu keturunan Jawa. Aziz sama juga. Dia bertiga tuh, 3 sekawan. Piramli, P Ramlee tulisannya, P Ramlee. Tak ketemu? Buka di Google, di YouTube. Ada aktor. Iya aktor. Pendekar Bujang Lapuk. Yang lagu yang dinyanyikan sama Ahmad Dhani itu, Madu 3. Senangnya dalam hati. Itu lagunya Piramli. Oh iya, Putih Ramli, Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Nah itu namanya. Pendekar Bujang Lapuk. Itu zaman-zaman saya kecil dulu. Apal bang, zaman kita kecil bang. Abang ini kan seumur sama saya, selisih bulan ya. Tapi dia udah ninggalkan dunia hitam dah, putih dah kawan. Ada yang udah ninggalkan dunia itu. Bujang lapuk, hai pakai songkok, lagu-lagunya tuh. Nanti abang, Bang Ade, coba detailkan nanti kita diskusi ya. Kan kita udah punya PH sendiri, Bahagia Pictures. Itu lucunya lucu beneran, asli lucu. Cerita dia belajar Quran tuh kan, huruf jim kan sama-sama buta huruf nih, tapi mau belajar karena gurunya cantik. Gitulah ceritanya. Ini huruf apa kata dia? Ini jim mata buta kata dia, karena tak ada matanya. Huruf H tuh tak ada matanya, dibilang jim mata buta. Asli lucu, benar-benar lucu. Kemana nih? Mau berangkat aja? Hati-hati ya. Ini Bujang Lapuk kali. Bentar ya Bang Kakak ya. Saya pamit. Bujang. Kenapa namanya Bujang Lapuk? Ayo. Kenapa namanya Bujang Lapuk? Tua tapi tak laku-laku. Ya kan? Cerita Aziz yang dia casting main film. Wah. Aziz Satar namanya. Hehehe, hang jebat. Dia bergegar tuh kan. Jadi sutradaranya marah-marah, produsernya suka. Ini lucu nih, ini original nih gitu. Walaupun rupamu tidak kuingat, tapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Itulah kira-kira kan anunya tuh. Kuat sekali narasinya. Nanti abang kita diskusi ya, pelajarin. Lucu tapi lucu yang benar gitu. Lucu yang, tapi pesan moralnya banyak sekali di film Piramli itu. Dia nyindir orang malas. Termasuk lagu Ayah Susanti. Itu lagunya Piramli. Upin Ipin tuh ngekstrak dari sana. Coba nanti nonton. Walaupun wajahmu tidak kukenang, tapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ini tahu orang dalam, kajian orang dalam.
Kok bisa sampai ke Ramli kita nih? Apa cerita? Jauh sekali kita nih. Nah, abang kakak balik lagi ya. Oh, ini tadi bicara apa? Kita bicara Zulzilu. Ada orang udah cari healing macam-macam, pura-pura ketawa, bikin lucu yang gak lucu, tetap gak hatinya gelisah, galau. Kenapa? Akumulasi maksiat. Dah. Terus abang kakak buka satu ayat sebagai penutup. Orang-orang ini kita coba dekati. Orang-orang ini kita coba kasih masukan. Orang-orang ini kita coba kasih input. Kita cari kasih semangat dengan memberikan ayat-ayat Al-Quran. Apakah orang ini bisa terima? Ternyata tidak. Padahal sudah dikasih nasihat pakai Quran. Fadzakir bil Quran. Kasih peringatan pakai Quran. Gimana bunyinya? Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukirallahu wahdah, kalau disebut nama Allah aja. Ini dalilnya dari Quran loh. Ini dari Allah loh. Kita kira disebutkan nama Allah tuh dia suka. Ternyata isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang terjadi malah dia kesal. Lu jangan bawa-bawa agama dong. Terus lu jangan bawa-bawa bisnis. Apa jangan bawa-bawa agama di bisnis. Terus nanti kalau dia mati bawa agama enggak? Bawa. Mau enggak manggil tukang gali kubur? Mau gak manggil tukang mandikan jenazah? Jangan bawa agama dong kalau mati. Gitu ngomongnya nanti. Gimana ngomongnya? Kalau mati jangan bawa agama dong. Sip. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kesal sekali dia ketika disebutkan nama Allah. Bang, ini dalilnya dari Quran bang, surat sekian. Oh, Quran. Begitu disebutkan ini dari jurnal. Aha. Apa? Scopus. Ini dari jurnal ini, dari penelitian ini, dari universitas ini. Wah, langsung mau dengar. Ini yang Allah bilang isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Bukan hanya menyerang orang-orang pintar sini abang kakak, orang bodoh pun kena juga penyakit ini nih. Isma'azzat ini. Ngapain lu bro ngurusin film-film dakwah, film-film kebaikan? Emang ada duitnya? Kata Bang Adi apa kemarin? Saya memang tidak terlibat secara film, tapi saya pengen ikut berkontribusi. Nah itulah iman. Tapi kalau la yu'minuna bil akhirah, ya kalau ada waktu baru kita, kalau cocok waktunya baru jalan. Saya udah bilang sama beliau-beliau nih, saya kalau mau bayar abang-abang nih, cuman ngitung waktu profesionalnya. Tapi dengan ada durian tadi malam lumayan terhibur lah ya. Lumayan oke lah ya. Oke lah. Ngobati ya. Terus dipanas-panasin kepencet gitu ya. Kepencet. Emang lu aja makan durian. Wa idza dzukiral ladzina min dunih idza hum yastabsyirun. Tapi kalau pakai dalil yang lain, atas nama riset lah, atas nama jurnal lah, atas nama apa lagi? Tak ngerti nanti. Itu kue, nama kue itu. Nama jurnal. Jangan bawa-bawa agama katanya. Ya kan? Begitu disebut nama Allah langsung kesal. Tapi begitu disebut nama yang lain dia mau terima. Maka bang kakak di SMK ini kita langsung screening, langsung sampaikan, ini bukan kata saya, ini firman Allah, ini pesannya Allah di Quran surat sekian. Maka abang kakak di handphone abang kakak itu kan ada tombol pesawat kertas tuh.
Jangan cuma jadi pelaku, jadilah penyeru. Share, bantu posting, repost. Nggak rugi kok, apalah. Orang-orang tuh banyak yang sok-sok berwibawa gitu, ngejaga ngejaga itunya, saya tak ada urusan, siapa ya ngetek posting, repost. Mana saya tahu jempol saya ketikan atau ketukan jempol ini yang keberapa yang mendatangkan pertolongan Allah, mana kita tahu. Repost ya. Ayo, nanti mudah-mudahan nanti Bunda Hadijah, mudah-mudahan film Sahdu ada di Brunei Darussalam ya. Kita siapkan pakai bahasa Inggris nanti. Nanti Bang Ade ini bisa bahasa Inggris. Yes ya. Little. Apa yang little? Jadi abang kakak jangan kaget, jangan heran kalau ada orang yang ketika diajak ngobrol tentang Allah tuh dia kayak mundur gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan doakan semoga kita bisa memproduksi lagi banyak kebaikan-kebaikan. Hari ini tanggal 21 September pas nih. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah setelah sekian minggu, sekian bulan kita tunggu, sekian tahun bahkan film Sahdu hari ini di launching. Tolong doakan abang kakak, tolong doakan semoga film ini menjadi film yang diridhoi Allah. Ada banyak pesan-pesan nasihat di dalamnya, pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Saya tidak mau ceritakan, nonton saja dan ajak orang-orang untuk nonton juga. Nah ini alhamdulillah castingnya ada di sini, nggak apa-apa lah sini. Bang Juna sama Bang Ade ikut masuk di frame SMK ini. Sampaikan sama orang-orang, ayo bantu sampaikan sesuatu tentang film ini. Ayo sini Bang Ade sama Bang Juna ya panggilannya. Saya ngapain, Ustaz? Nggak apa-apa lah, kan mainnya jauh-jauh. Silakan. Serentak insya Allah di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Nah, minta ayo bantu post ya, bantu repost, bantu posting. Sama ini teman-teman, abang kakak, nanti saya bikin challenge. Panitia ingat-ingat, saya ada siapkan challenge. Abang kakak yang hari ini berangkat pergi nonton dengan ibunya, dengan dengan keluarganya, ada saya siapkan uang cash 1 juta. Nanti tolong bantu ingatkan. Nanti kita akan siapkan uang 1 juta untuk 5 pemenang. Nah, jadi masing-masing dapat. Ini untuk pembukaan ya. Bikin video perjalanan dari rumah, bawa ibu jalan bareng 1 menit ya. Nanti posting dan tagkan ke akun @1hari dengan ibu. Nanti siapa yang view-nya paling banyak, kemudian like-nya paling banyak, nanti kita pilih ya kan. Kita kasih hadiah uang cash, ada saya siapkan dari Ayaman. Pembukaan baru nih, pembukaan. Nanti ada giveaway lagi. Bikin video ya, Nanti di ininya Usadia dan kawan-kawan tolong bantu ini. Bikin video bagaimana perjalananmu menuju ke bioskop, bawa ibu atau bawa mungkin istri sendiri ya, bukan istri orang. Aku gak berani nonton karena ibuku sudah gak ada. Kau jadi ibu untuk anak yatim, untuk santri. Kita juga bawa santri. Di tag di akun, follow dulu akunnya @1hari dengan ibu, disingkat Sahdu. Nah ini ada pemainnya, ada aktornya, ada Bang Juna, Bang Riki Perdana, dan juga Bang Ade. Ini juga hadir nanti insya Allah ya kan, membersamai kita sama-sama. Silakan mungkin Bang Ade atau Bang Juna nyampaikan sesuatu, silakan tentang film Sahdu. Ngapain ngomong? MC kenapa terlibat? Ada Pak Fauzi juga nih yang terlibat. Nanti Pak Fauzi juga nyampaikan sesuatu lah. Bakso. Setannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 kamera sana sama sini. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak, ayah bunda, sahabat soleh dan soleha, minta doanya semoga hari ini apa yang dikerjakan tim dari Bahagia Picture dan teman-teman untuk film 1 hari dengan ibu
bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Karena film ini punya pesan moral, menginspirasi, tentunya juga bisa ditonton dari semua umur. Insya Allah dengan menonton film ini kita bisa menambah rasa sayang kepada orang tua kita, terutama dengan ibu, buat calon ibu atau yang sudah menjadi ibu. Dan doakan film ini tentunya menjadi pahala kebaikan mulai dari teman-teman yang mengerjakan, teman-teman yang mempromosikan, dan teman-teman yang menonton dan mengamalkan kembali kebaikan yang ada di film ini. Ayo semuanya, ajak ibu, keluarga, anak-anak nonton film satu hari dengan ibu di bioskop tanggal hari ini 21 September 2023. Di situ Apa yang paling berkesan kalau Bang Juna, Bang Ricky Perdana yang paling berkesan? Satu hal, jangan ceritain semuanya, nanti mereka nggak nonton. iya. Ya, Yang paling berkesan banget. ya satu scene walaupun itu bukan scene-nya saya, itu scene-nya dari Dewa. Ada satu adegan ketika kita punya masalah, apapun yang terjadi sama kita harus koreksi diri kita, apa yang salah dari diri kita. Ternyata sumbernya itu adalah dari Allah menyukai orang yang sholat tepat waktu, Ustaz. Oh, STW. Jadi yang harus kita perbaiki mulai dari kita bangun pagi adalah sholat subuhnya harus tepat waktu. Itu mungkin, Ustaz ya. Masya Allah. Jangan di-spill semuanya ya. Jangan disebut semuanya, karena di sini ada Ade Jigo. Karena Ade Jigo juga terlibat di sini walaupun mungkin di belakang layar kok. Ya, di belakang layar. Benar-benar belakang di layar. Samping layar. Samping layar. Udah kelihatan dari samping. Dia mulai lucu deh. Efek durian tadi malam kayaknya. Bagus, Ustaz. Duriannya ada yang kuning, ada yang Wah, Pahit. pahit semua ya tadi malam ya. pahit semua. Jadi dicobain satu kok pahit ya, Ustaz. Belum dapat itu 2, 3 sampai berapa kemarin? Kak? Pas makan manis, pas bayar pahit. Ini parah ini. Ini parah ini, ini benar. Ini parah. Salut ente. Nah, apa kata dia? Salut ente sama Ana kata dia. Salut ente sama Ana. Coba. Ana ini masya Allah kan. Nah, dia nggak usah kita suruh ngomong, simpan terakhir aja. Nah, ini kan aktor. Nah, sekarang kita tanya Pak Fauzi. Pak Fauzi ini salah satu pengusaha, ya kan, yang mensupport film ini, ya kan. Kok bisa nih bisnisnya digunakan untuk mensupport film-film kayak gini ya? Pak Fauzi ceritakan Pak. Monggo. Teman-teman lihat logo yang siapa yang udah nonton? Ada tulisan kemarin Agarilus, ada kemarin apa? Agarilus Drop. Di kantornya Dewa. Itu di kantornya beliau kayak. Silakan Pak Fauzi, kenapa mendukung film ini Pak? Dan prosesnya sangat cepat. Kenapa Pak Fauzi? Dan apa yang paling berkesan di film ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada abang-abang dan kakak ini saya ikut bahasa Ya, ini bahasa ya. sini. Oh, bahasa sini ya. Oke. Abang, kakak, ayah, bunda, mas-mas dan mbak-mbak maksudnya. Oh, abang kakak, ayah bunda, alhamdulillah. Ini saya tidak menyangka, mungkin tidak pernah terpikirkan juga sampai di sini, kemudian sampai terlibat di film ini juga. Namun yang paling terkesan dengan saya memang ketika ditawarkan film ini untuk mensponsori ini, judulnya itu memang sudah mengesan ya. Oh, judulnya. Judul awalnya saya sudah awalnya menyentuh hati saya karena apa? Masya Allah. Tadi ada yang mungkin mention sini, saya nggak punya ibu, nggak usah nonton kayak gitu tadi. Iya, iya. Justru saya itu mulai kecil sudah ditinggalkan ayah dan ibu saya. Masya Allah. Yatim piatu. Yatim gitu, piatu. yatim piatu. Jadi usia 7 tahun sudah ayah meninggal, usia 8 tahun ibu saya ikut meninggal juga. Jadi betapa beratnya hidup sebatang kara, warisan ya tidak ada begitu kan. Warisan itu ada nilainya baru diberikan ke saya itu kemungkinan sudah 40 tahun setelah meninggal. Masya Allah. Karena baru kemarin Tat. Jadi sudah expired ya. Meninggalnya tahun 82. Ya kan? Baru kakak saya itu memberikan warisan ke saya tahun 2011. Allahu Akbar. Nilainya tidak banyak. Nilainya mungkin kalau dijumlah mungkin cuma 1 juta apa berapa begitu. 1 juta zaman dulu ya. Masya Allah. Jadi hidup sebatang kara dan orang
makanya ini saya menyarankan film ini untuk teman-teman sekalian, ajak santri, ajak anak-anak yatim juga menonton supaya Kita bisa termotivasi. jadi orang tua buat mereka. Betul juga, betul. Jadi kami ini karena menghayati mungkin mulai kecil kita ini sudah the power Yatim. of kepepet, yatim, sebatang kara. Apun tadi saya ingat Ustadz tadi menyebutkan, ya mudah-mudahan bisnis kami ini menjadi bisnis yang halal dan thayyib, Amin, ya yang Allah. menenangkan hati. Amin. Itu yang tadi yang Amin. saya garis bawahi, betul. Jadi apa itu? Karena Mendatangkan saya ketenangan. mendatangkan ketenangan, dan sebetulnya dulu saya bisnis apapun ya dilalah itu enggak jalan. Tapi saya ingat ibu saya dulu jualan jamu. Nah, itu yang menjadikan inspirasi. Jadi sehingga apa itu, dengan judul film ini akhirnya saya merasa termotivasi dan ingin memberikan nasihat betapa senangnya Anda yang masih mempunyai ibu. Nah, itu berarti kalau mempunyai ibu, Anda masih betul-betul mendapatkan apa itu, karunia yang luar biasa. Masya Allah. Nah, kami yang mulai kecil sudah enggak, ibu dan ayah sudah enggak ada, ini merasa sangat apa ya, untuk curhat itu enggak ada gitu ya, ketika masih kecil dulu. Jadi yang masih punya ibu, kami berharap berbaktilah pada ibu Anda, dan masih punya peluang sukses di dunia maupun sampai akhiratnya nanti, insya Allah. Amin. Kalau di film Sahdu kemarin yang Pak Fauzi kan sudah nonton. Iya. Apa yang paling berkesan kalau bagi Pak Fauzi? Scene atau part yang mana? Yang paling mengena sekali. Yang paling mengena mungkin awalnya ya apa ini, penampilan teman-teman ini awalnya apa itu, Dewa apa siapa itu ya, yang keras hati, kasar sama ibunya. Namun ketika kehilangan ibu sangat terasa sekali. Jadi sangat menyentuh sekali, dan itu menjadikan saya berkali-kali melihat juga akhirnya menetes mata juga gitu ya. Ini roadshow kita masih panjang loh, Pak. Siapin air mata banyak-banyak. Setiap hari nangis ya. Setiap hari Jadi- nangis. Setiap Jadi kota nangis. itu. Makanya pesan saya tadi seperti itu, yang paling kesannya ya itu tadi. Jadi ini ketika sudah tidak ada ibu, kita betul-betul Baru terasa, ya? baru terasa. Itu yang disampaikan Ustadz kemarin kan, itu seperti itu. Jadi itu yang hal yang sama saya rasakan. Itu Ustadz. Dan mudah-mudahan ya Pak Fauzi kan mewakili satu pengusaha, yang kedua mewakili juga orang yang pernah sudah merasakan kehilangan ibu bapak dari kecil ya. Betul. Jadi Pak Fauzi tahu sedihnya, tapi nggak pengen orang lain tuh merasakan kesedihan. Betul Jadi sekali. supaya abang kakak juga bisa bawa santri. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Oh saya nggak punya orang tua saya udah meninggal ya. Bawa aja anak yatim, bawa aja santri, ajak nonton bareng. Gitu. Jadilah ibu buat mereka gitu. Gitu ya Pak ya kira-kira. Oke, yang terakhir Ustadz, apa yang memotivasi saya, karena dalam film tersebut juga ada apa itu, sedekah pada pesantren dan sebagainya, dan kebetulan hampir visi misi kita tuh hampir sama. Jadi kami juga mendirikan pondok tahfidz Ustadz, walaupun sekarang muridnya masih 1-2 gitu ya, terus masjidnya belum selesai. Jadi intinya mungkin kesan yang dibangun dari brand Agarius Drop itu, kalau bapak ibu, ayah bunda, ayah kakak dan ayah bunda, abang kakak ya, abang kakak dan ayah bunda, kalau beli Agarius Drop ini artinya bapak ibu juga mensupport pondok tahfidz pada kebaikan untuk penghafal Quran. Amin. Oke. Jadi itu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya panggil 3 orang nih perwakilan ya. Satu artis yang memang masuk di dalam film, Bang Juna yang jadi Paskas. Lalu ada Pak Fauzi yang dia backgroundnya pengusaha bisnis yang juga mensupport film Sahdu. Ya kan? Nah sekarang ada orang mukanya tak ada, ya kan? Main film juga enggak. Tapi roadshow kemana-mana alhamdulillah selalu hadir. Nah kita tanya sama beliau, ngapa beliau mau ikut support film ini? Nah kita balik semua ya. Salut ente sama Ana. Salut itu Ana. Nggak pernah ke Pontianak, sekali makan Pontianak langsung makan dapat banyak dia. Jatah nopan dia sama cuping diambil. Cerita Bang. Kenapa sih? Nggak tahu cerita ya. Abang ajak anak Kiai Hasan. Kenapa Ya. Abang mau support? Kenapa Abang? Alhamdulillah Ustaz, walaupun saya tidak bermain di film tersebut, minimal saya bisa mensupport apa yang saya punya.
Misalkan saya bisa MC, saya support sebagai MC di film tersebut. Ada yang nanya itu siapa Ustadz? Oh, belum kenal. Buka YouTube ada Jigo TV. Ada juga TV, asik. Ereking. Jadi ini namanya wakaf profesi Ustaz. Wakaf profesi, ya. Jadi saya memang tidak ada di film, tapi minimal ada harapan main di film ini. Sutradaranya dimention dong, sutradaranya. Bang Fajar. Kok namanya Hato Film? Oh iya. Pakai aku. Oh iya. Halalan Toiban. Siap Bang Fajar. Ini ada sutradara kita juga di Bahagia Picture. Sutradara termahal ya. Termahal. 2M. 2M. Makasih Mas. 2M, makasih. Kalau saya 3M. 3M. 5.550. Jadi film ini Ustaz saya boleh cerita. Apa yang berkesan? Walaupun MC tapi tetap nangis Ustaz. Oh, gitu ya? Karena saya tetap punya hati Ustaz. Oh, sedap. Ini sang legenda aja sampai membuat lagu tentang ibu. Roma Irama Ustaz. Oke. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kita tunggu ending ini ya. Enggak ada ending ini. Nah, ini belum lucu Ustaz. Belum lucu. Ya, nanti. Belum ada punchline. Belum ada punchline, belum. Lagi Terus kumpulin Iwan mata. Fals, ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah. Itu Iwan Fals. Saya belum bikin soal ibu Ustaz. Ya. Tapi saya bikin lagu tentang bapak berarti. Ibu kan udah banyak. Iya. Terus satu hal yang paling berkesan di film ini menurut saya adalah uduk banget ini. Uduk banget. Uduknya enak banget ini. Nah, pasti penasaran sama yang Adegan itu ya. Itu adegan itu uduk banget ini. Mana jamnya pas ini 6:30. Uduk. Pasti pada prasmanan ya. asem banget ya, asem. Asem banget ini. Apa itu? Ustaz? Ya asem. Kurang asem. Kalau bahasa Inggrisnya suwe gitu. Suwe banget ini. Uduk banget ini. Jadi kalau jam segini memang pas banget tuh. Jam segini ya. Jam segini. Jadi kalau makan gulai kakap kepala ikan, kalau makan bikin merindu. Kalau ingin pahala kebaikan jangan lupa nonton film Sadu. Iya, asik. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, saya nggak diajak. Apa tadi yang paling yang serius? Kayaknya kan uduk banget tuh kan. Yang serius sebenarnya semuanya berkesan Ustadz. Mulai dari awal pertama kita melihat dewa itu dibangunkan oleh alarm. Padahal sebelumnya sudah dibangunkan sama ibunya tapi nggak bangun-bangun, tapi dari alarm dia bangun, tapi itu pun lewat jam 5:15. Lewat 5:04. Berarti kan tandanya sholat subuhnya telat. Cuma kita juga tidak tahu di sini waktunya dewa itu ada di mana. Siapa tahu jam 5:15 tepat waktunya di daerah dia gitu Ustaz. Waktu Indonesia Timur misalnya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, cuma ini di luar ekspedisi nih ya. Iya, dan ini Ini. tidak sesuai dengan resepsi kita Ustaz. Tidak sesuai dengan resepsi kita. Baru lagi Ustaz. Baru lagi. Nanti saya takutnya ada yang nanya, apa lah resepsi Bang? Anak baru. New kid on the block. Ya, anak baru tinggal di komplek. Ya, new kid on the block. Anak baru tinggal di komplek. Abang Kakak baru berapa menit kan dengan bayangkan enggak perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo ke Bandung jalur darat sama dia. Tapi Ustaz bahagia. Bahagia. Saya yang stres Ustaz. Saya yang stres. Bang Fajar. Insya Allah saya bahagia terus Ustaz. Gimana Bang Fajar? Salut antum sama aneh. Resepsi baru katanya. Resepsi baru. Masuk dah lucu-lucu sama Kiai. Belum tahu dari Ponorogo. New kid on the block. Anak baru tinggal di komplek. Jangan kan kita, Kiai Hasan Abdullah Sahal diajaknya bergurau, coba lah. Kiai Akrim Mariat diajaknya bergurau. Diajak CS-CSan, parah. Mau diceritain ini juga? Jangan. Ya. Nanti anak kotor yang lain. Ya jangan salahkan saya Ustaz. Salahkan yang ngajak. Udah tahu begini diajak. Ini jangan salahkan saya juga begini Ustaz. Saya diundang ke sini. Iya. Kiai Akrim Mariat diajaknya bergurau. Habis pecah-pecah, minta balik-balik, ngakak ketawa. Kiai Hasan ya diajaknya, Ustaz ikut aneh yuk kata dia. Kemana? Ngisi acara, Ustaz lucu kan. Kiai Hasan diajaknya bikin event. Saya nggak boleh cerita Ustaz yang cerita.
Parah ini. Ya itulah di luar resepsi Ana ya. Di luar resepsi. Di luar resepsi saya. Iya, Di luar resepsi saya. Jadi Apa ajakan Bang Ade buat semua ini, buat semua kawan-kawan yang ya mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat teman-teman semua, tergerak hatinya untuk menonton film Sahdu, dan ini menjadi semangat kita di awal bahwa hari ini tepat 21 September. Coba dibuka surat 21 ayat 9. biarin aja deh. 21 ayat 9 ayatnya bagus Ustaz. Artinya. Biarin aja kita surat 21 ya. Nih kita bacakan ya. Kemudian kami tepati janji kepada mereka, para utusan, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Masuk akal. Langsung aja. Coba jelaskan bahasa Arabnya, jelaskan. Ya itu tadi Ustaz. Jadi di sini Uduk banget ini, uduk banget ini. Setengah 7 makin panjang lagi. Mungkin udah ganti gulai kakap ini. Tapi Ustaz di sini saya tidak melihat saya minder tidak menjadi pemain Ustaz, karena semua itu Allah sudah mengatur. Kalaupun memang saya main di film tersebut, saya nggak jadi MC Ustaz. Karena yang di mana-mana bayaran off air paling besar Ustaz dibanding on air gitu. Oh gitu. Tapi kan ini saya bayarannya pahala Ustaz. Oh iya. Apa kata Buya Hamka? Sesungguhnya para ulama itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ya. bayarannya adalah Surga. Ya. Saya wakafkan profesi saya sebagai MC dimanapun berada, untuk acara apapun saya kasih free. Yang penting yang antar jemput aja. Jakarta Mekah ya. Ongkos umroh berarti. berangkat umroh, ketemu di Jeddah gitu ya. Ya, ketemu di Jeddah. Ini Di luar resepsi anak. ya, tapi kalau tadi Ustadz memberikan giveaway untuk yang menonton bersama Ibu ya, Ya. di Instagram. Nah, sekarang yang berkaitan dengan film Satu Hari Dengan Ibu, tag ke Instagram saya, nanti akan saya repost. Nah, yang berkaitan dengan film Sahdu, tag Ade Jigo biar follower saya juga nambah. Oh gitu. Di luar resepsi ini, inilah yang di luar resepsi Ana ini. Ini di luar resepsi ya. Jadi itu apa tadi kalimatnya, kagum antum sama Ana ya. Salut antum sama Anda. Salut antum sama Ana. Pokoknya kalau setiap ada waktu apapun, Ustadz kalau mengundang saya jangan sampai ganggu jadwal saya, Ustadz. Jangan sampai juga antum Ngerepotin saya. Nggak paham nih, lama loh dia biasa asal baru tahu. Alami. Alami. Agak lama mikir. Ini sampai jam berapa Ustaz? Kalau terus ya. Ini kajian yang berbeda hari ini ya. SMK subuh menggapai komedi ya. SMK semua mereka ketawa. Semua mereka ketawa. Bahagia. Bahagia. Inilah yang saya punya, Allah titipkan ke saya membuat bahagia. Apa cita-cita hobi Hobi apa? membuat orang tertawa. Itu beneran loh Bang Kakak. Dari Beneran. kecil, kalau kan hobi memancing, hobi baca buku, hobi nonton film kan. Dulu yang pernah kecil aja yang pernah kecil. Bikin buku diari kan. Nah, itu kan tulisannya hobi. Membuat orang tertawa. Nah, Bang Ade ini dari kecil dulu nulisnya hobinya. Membuat orang tertawa. Jadi SMK semua membuat Lupa. ketawa. Apa tadi? semua mereka. Oh, semua mereka ketawa. Nah, Tadi ya. cita-citanya bikin orang ketawa. Walaupun ada juga yang ketawanya nanti sore habis asar gitu ya. Alami. Alami. Ada yang nanya dulu, "Ngapa gitu, Bang? Emang ngapa, Bang?" Ah gitu. Ya, Ustaz, penontonnya makin banyak Ustaz. Udah kita stand up aja Ustaz hari ini. Insyaallah saya kayak Vino Bastian. Iya, Vino. Ini pecinya beli di mana Ustaz? Ada di kamar tadi. Pas pula lagi. Karena peci saya ketinggalan di mobil. Oke. Saya mau buka kuncinya nggak ada. Pas di kamar ada peci. Wah, ini Langsung pakai aja udah angkut. Ini pakai AC lagi. Pakai AC. Oh iya. Full AC ya. 14 PK Ustaz. Ada. Kaku pipi ini, kasih daun paya biar lembut. Iya, dan bahaya ya. Wah, Ustaz Sasongko sepertinya kenal. Iya. Kemana aja antum? Memang salut antum sama Ana ya. Salut antum sama mana? Boleh bantu komen, boleh. Alami agak lama. Mikirnya udah ada yang ketemu. Udah ada yang ketemu, Nah. alhamdulillah. Ampun, ya saya ampuni. Oke, kita baca komen aja. Apa nih Ustaz? Ya. Inilah apa antum bisa bayangkan kan perjalanan Jakarta Ponorogo Bandung, Masya Allah tabarakallah. Pokoknya salut antum sama Ana. Tapi dia punya partner yang lucu juga, Cuping Topan. Aduh, Cuping, anakmu Ping. Jadi sebenarnya Cuping itu mau berusaha jadi pelawak Ustaz. Tapi mukanya serem Ustaz. Jadi kalau setiap ketemu Cuping orang bukan mau ketawa Ustaz, ketakutan motornya mau ditarik. Agak rasis sih, agak rasis. Enggak, maksudnya kan orang minjem motor, takut sama dipinjam sama Cuping. Iya.
Pasti minumnya betadine ini. Iya. Cerita penutup yang minuman. Minuman. Cerita penutup minuman. Ya dari berbagai santri-santri di sini, santri yang ada di sini pasti semua dari daerah kan. Ya. Pasti ada yang dari pulau mana. Kayak misalkan Pak Fauzi. Pak Fauzi mau minum apa? Beliau menjawab teh sisri. Oh, orang Jawa. Teh sisri gitu. Terus ada lagi yang saya tanya, Ricky mau minum apa? Ale-ale. Berarti orang Manado. Iya, ale-ale. Terus ada lagi yang Bang mau minum apa? Kerating daeng. Oh, orang Makassar. Kerating daeng. Kerating daeng. Masuk. Terakhir bingung. Wah, ada yang agak sedikit gelap di sini. Saya tanya, kamu minum apa? Bingung saya. Betadine. Oh, orang Ambon ini. Tahu, biarin mereka loading dulu, nanti habis asal baru paham. Buat yang paham. Alami. Bayangin Tahu nggak, abang kakak cerita ini diceritakan di depan Kiai Akrim Maryat. Bayangin. Kemarin sampai bingung. Sampai Kiai Akrim tuh ngetawa sampai kami tidak balik. Gara-gara Kiai Akrim ngasih minuman apa? Minuman herbal ya. Yang kita kena prank. Iya, kita kira teh. Dipikirnya kopi karena warnanya hitam. Ternyata tehnya campur betadine. Balik lagi. Udah Ustaz, makin banyak dosa saya nanti. Uduk banget. Iya, kita tunggu uduk banget ya. Ini uduk banget udah siap ya, uduk banget. Tolong dimaafkan ya Kiai ya. Oh, banyak Ustaz yang minta request betadine campur minuman serba. Tapi walaupun dari semua minuman tadi yang paling enak Agarylus Drop. Mengatasi apa? Ya saya lupa, belum dikontrak soalnya. Ya ada harapan. Masuk. Walaupun nggak jadi pemain, tapi brand ambassador. Ya, bener. Pak Koji banyak yang nonton Pak. Agarylus Drop tuh mengatasi apa itu saya lupa. Belum dikontrak. Kalau udah dikontrak saya ingat Pak Koji. Solusi sehat ketika ngedrop. Oh, disaksikan orang banyak Pak Koji. Masuk ya. Nah, Agarylus Drop, Selte ya kan, madu temulawak. Masih hitam dah. Madu hitam. Cerita dong kesaksiannya. Jangan. Pokoknya belum dikontrak jangan cerita. Jangan. Orang belum dikontrak aja udah saya minum. Masya Allah, mohon maaf ya bang kakak, ayah bunda sekalian. Aduh. Kok mirip ya sama Vino? Ini pecinya bang Ustaz. Masya Allah. Udah dia langsung eksekusi. Masya Allah. Saya kalau potong pendek bagus juga ini. Jaketnya Enders Jacobs. Ya, masuk Eko. Bang Oji nggak ada nih. Nggak nonton dia. Bang Jigo cocok masuk lapor Pak. Jadi tersangka. Janganlah. Cukup saya menghibur di sini. Iya. Emang antum salut benar sama anak ya. Hidup banget bang. Udah banget. Ya inilah abang kakak kelakuan mereka ya. Apa aja sampai nangis. Bang Fauzi nangis bahagia ya. Jadi ada pengusaha yang mensupport kebaikan, ada artis juga yang ikut bermain dalam film kebaikan ini. Ada orang-orang yang memang Allah takdirkan tidak masuk dalam frame, tapi juga berpihak kepada kebaikan-kebaikan ini. Itu gambaran bahwasanya masih banyak orang baik. Penyeru kebaikan. Insya Allah Bang Kakak, ada sutradara kita, ada Bang Fajar, ada dekan IKJ kita, ada Bang Jerry, ya kan? Itu juga mensupport, ya kan? Insya Allah film ini saya yakin banyak orang-orang baik. Ada ibu-ibu BKMT di seluruh Indonesia, Kak Syifa, ya kan? Anak dari Bunda Tuti Alawiyah, itu juga mensupport luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah banyak kebaikan-kebaikan yang disupport oleh juga orang-orang baik. Mudah-mudahan film ini jadi film yang menghadirkan kemaslahatan yang banyak. Amin. Film ini membuat kita semakin dekat dan ingat kepada Allah. Dan jangan lupa bantu share ya. Tolong tombol pesawatnya itu di share kemana-mana. Repost. Niatkan semoga pahala kebaikannya mengalir untuk ayah bunda kita yang sudah wafat. Amin. Dan mudah-mudahan juga buat ibu orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah juga alirkan pahala kebaikannya dalam penuh keberkahan, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Silakan support, bantu share, bantu posting kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin.
Makasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya, barakallahu fi umrik karena ada milad. Jangan lupa tadi buka surat 21 ayat 9. Nah, keren banget loh itu, uduk banget itu. Gila.